itu Pak Tenas Effendi itu banyak dapat dorongan dan masukan bahwa ini tuh harusnya dibukukan, maksudnya ditulis supaya dapat nanti disertasi oleh semua orang, karena kan tidak semua orang yang paham tentang 7 ajaran Melayu, ya, tidak semua orang yang paham, apalagi yang muda-muda gitu ya, yang paling yang tua-tua atau yang memang di keluarganya itu kental dengan nuansa Melayu dan 7 ajar gitu ya. Nah, 7 ajar ini itu berisikan nasihat pengajaran contoh teladan yang biasanya ada di kehidupan orang Melayu, dan karena kemunculannya itu juga berbarengan dengan bagaimana Islam masuk di Riau, sehingga 7 ajar ini juga kental dengan sisi-sisi budaya Islam, sisi-sisi keagamaan Islamnya. Tapi saya nggak akan terlalu bahas masalah ini ya, lebih ke sisi psikologis dari 7 ajarnya sendiri yang akan kita bahas gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita perlu men-sharingkan kembali 7 ajar lewat penelitian segala macam. Pernah dengar ini ya, sejarah itu dibuat oleh sang pemenang, gitu ya? Saya mau tanya, karena kemarin Hari Kartini ya, Ayu Putri nggak ada. Saya mau tanya nih. Ayu Putrinya lagi izin, Bu. Oh iya, itu ada tulisannya Ayu Putri. Apa ya? Aulia Gista Ananda. Iya, Bu. Oke, Aulia. Menurut Aulia, Kartini itu benar wanita pertama yang menggagas ini nggak sih? Menggagas emansipasi gitu, benar nggak sih, Au? Benar, Bu. Benar. Aulia tahu dari mana? Dari ada sejarahnya kan, yang dia berjuang buat menegakkan kesetaraan bagi perempuan juga gitu. Kalau nggak salah. Oh iya. Taunya dari cerita atau dari buku sejarah atau gimana sih, Au? Pernah belajar juga waktu sekolah SMP gitu kalau nggak salah. Iya. Oh, gitu. Ada yang sepakat dengan Aulia juga bahwa Kartini itu adalah wanita pertama yang apa sih? Yang membantu kayak supaya perempuan itu dapat pendidikan ya? Ada yang sepakat juga atau ada yang nggak sepakat nih? Yang kami tahu Bu dari buku kayak gitu ya, Bu. Baik, Bu. Saya udah nebak nih pasti berdasarkan ilmu sejarah siapa yang akan komentar. Ya Pak Armin. Kalau soal emansipasi, Kartini itu kan dia korespondensi. Orang Belanda, dia bersurat. Dia kan istri keempat itu, Adipati siapa namanya. Jadi dia korespondensi bahwa ya perempuan Indonesia itu harus inilah sama kedudukannya. Tapi kalau soal emansipasi itu udah banyak sebenarnya. Kayak Cunyaden, dia angkat senjata kan. Kemudian Mahalayati, satu-satunya panglima dari yang jenis kelamin perempuan, misalnya dari feminim ya. Mahalayati itu nggak begitu padat, tapi itu dalam sejarah itu tercatat. Kemudian ada yang dari Sumbar itu siapa namanya? Nama jalan ke atas Broto tuh. Pokoknya itulah Bu, emansipasi itu sebenarnya kita ini harus kita kita bahas dulu ini bidang apa gitu. Kalau emansipasi memperjuangkan kemerdekaan udah banyak.
angkat senjata. Itu kan bagian dari emansipasi juga, karena di masyarakat tuh tahunya kan yang berperang itu cuma laki-laki. Tapi perempuan ternyata bisa jadi seorang panglima Laksamana Mahayalati. Itu ya Cunyadin pahlawan dari Aceh. Saya juga kurang baca literatur juga. Biasanya saya ada baca tapi ya lupa saya namanya. Ada Helen Keller kalau di Inggris kalau nggak salah ya. Banyak tuh. Helen Keller dari dia paham feminis. Jadi sekarang ada fenomena namanya feminazi. Feminazi itu artinya perempuan itu ingin kedudukannya lebih dari laki-laki. Jadi Nazi ini dari nasionalis sosialis Partai Hitler itu. Jadi dibuat ada game bahwa labelisasi bahwa perempuan yang ingin lebih dari laki-laki itu namanya feminazi. Jadi dia lebih dari laki-laki. Bisa ini, bisa itu. Itu aja Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Jadi itu ya, balik lagi ke tadi apa yang disampaikan Pak Armin. Iya, ada Cernyadin, terus kemudian kalau dari Sumatera Barat itu ada Rohana Kudus. Rohana Kudus yang beliau itu jauh sebelum Kartini itu sudah jadi ini loh editor majalah gitu ya. Editor majalah yang berarti kalau dibilang kita itu perempuan nggak dapat hak untuk menuntut ilmu, ada kok yang sudah memperjuangkan sebelumnya. Kemudian Dewi Sartika itu juga ya. Tapi gini, kenapa sejarah itu dibuat oleh sang pemenang? Banyak sejarawan kita, ya sejarawan yang menuliskan tentang bagaimana perjuangan Indonesia itu adalah sejarawan dari Belanda. Yang mau tidak mau karena mereka adalah orang-orang yang menjajah kita ya gitu ya, pasti ada sisipan kolonialisasi di situ ya, yang kemudian harus kita sebagai anak muda ya gitu ya, saya juga anak muda gitu ya, anak muda itu harus paham sehingga kita lebih menghargai bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kita ya. Kenapa kemudian harus dilekatkan dengan Kartini, dengan satu budaya Jawa saja, padahal ada banyak wanita lain, misalnya di Sumatera dan lain-lain, di Indonesia khususnya yang sudah berjuang gitu kan. Cuman memang karena seperti apa yang disampaikan Pak Armin tadi, karena Kartini ini dia langsung memberikan surat itu, kan dia punya link dengan Belanda gitu ya, dan akhirnya yang sering masuk di majalah itu memang beliau, jadi memang yang sering digaungkan adalah beliau, padahal tidak seperti itu, maksudnya dalam artian memang beliau itu adalah pejuang juga yang menyampaikan bahwa perempuan itu kan harusnya juga dapat keilmuan yang sama dengan laki-laki, tapi jauh sebelum beliau juga ada. Jangan sampai kita akhirnya buta dengan sejarah yang harusnya kita tahu gitu ya, bagaimana perjuangan teman-teman, maksudnya para pejuang sebelumnya, kita nggak tahu tentang itu dengan mengaminkan saja, oh iya hari Kartini ya udah selesai gitu kan. Sama dengan ketika kita paham bahwa berapa tahun kita dijajah, 350 tahun ya kan, 350 tahun itu dari mana dulu, sejarah yang mana dulu, karena yang terbukti secara 350 tahun secara penelitian itu adalah Batavia, bukan secara keseluruhan. Nah, itu adalah konsep apa? Konsep kolonialisasi supaya kita ngerasa, oh iya kami ikut merasa terjajah, padahal Sumatera enggak, gitu kan? Sumatera enggak, Aceh lebih susah lagi mereka masuknya. Nah, jadi mental-mental sebagai bangsa yang terjajah itu, kalau dibilang, Bu, itu nggak akan terinternalisasi kok. Korupsi itu apa? Buah dari kita terdidik secara kolonialisasi, maksudnya tanpa sadar kita ambil dari sisipan budaya kolonialisasi. Nah gitu ya. Jadi memang harus kita itu senang sama sejarah sih. Mungkin dulu guru sejarah itu kan biasalah ya, saya dulu juga kalau sejarah itu ngantuk gitu ya. Tapi alhamdulillah tuh bukan alhamdulillah ya, karena dulu itu sering
nonton ya. Jadi nontonnya tahu nggak? Nontonnya Angging Dharma Prabu Siliwangi. Jadi saya senang sama Just Sejarah gara-gara nonton itu. Ya Pak Armin mau komentar apa nih? Gitu. Saya baru ingat Bu, nama yang pahlawan dari Sumbar tuh Rasuna Said. Iya iya iya. Rasuna Said. Kemudian masalah Kartini ini, saya bukan apa ya, bukan anti Jawa, bukan nggak. Artinya di sini bahwa Kartini itu curhat sebenarnya, curhat. Dia curhat sama orang Belanda, akhirnya disebarkan bahwa Kartini ini masalahnya gitu. Jadi inilah rasanya jadi istri keempat gitu. Jadi sebenarnya keempatnya. Maka saya pernah membantah dosen saya di S2 itu, Kartini itu bukan pahlawan, saya bilang. Bukan pahlawan dia itu curhat. Curhat. Jadi artinya kalau dalam pahlawan untuk emansipasi wanita bolehlah ya. Tapi kalau pahlawan untuk pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional, saya rasa belum bisa deh, belum bisa masuk. Ternyata dosennya juga sepakat kayaknya, nggak banyak komen. Kemudian yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah dari pemenangan. Karya Winston Churchill itu adalah seorang perdana menteri. Saya tahu kali ini orang ini Winston Churchill ini, karena dialah salah satu andil yang membawa Yahudi dari Askenia Rusia itu ke Palestina. Itulah dia. Waktu Palestina itu diduduki Inggris, kemudian Inggris meninggalkan Palestina, maka Yahudi di Askenia itu ke Rusia itu nggak ada wilayah, makanya dia diizinkan oleh Winston Churchill untuk tinggal di Palestina. Sampai sekarang pendudukan Palestina itu sejarahnya, karena saya tahu oleh orang Winston Churchill ini. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya gitu ya. Pokoknya intinya pembicaraan saya kemudian ditanggapi Pak Armin dan lain-lain adalah penting banget belajar sejarah. Penting banget belajar sejarah. Kalau misalnya coba lah ya, kenapa Indonesia kalau misalnya sama Malaysia itu sering berantem. Padahal sebenarnya kakek-kakek, nenek-neneknya orang Malaysia itu padahal orang Indonesia gitu kan. Kenapa harus berantem gitu ya. Jadi ada propagandanya lagi kenapa Indonesia sama Malaysia nggak boleh bersatu gitu ya. Nah, ya kita paham sejarah. Kalau paham sejarah, insya Allah nanti apa ya ke anak cucu ya, ke anak cucu nanti nilai-nilainya itu nggak akan punah. Nah, salah satu bentuk dari penanaman nilai gitu ya, yang supaya tadi sejarah terkait nilainya ya, pedoman petuah amanahnya itu nggak hilang adalah memang apa ya dengan adanya penanaman nilai dari tunjuk ajar Melayu ya. Karena memang kalau dikatakan oleh Pak Tenes Effendi itu kalau ketiadaan petuah amanah itu akan membuat nilai luhur terabaikan. Ini bahasanya bahasa ini ya, bahasa tunjuk ajar sekali ya. Banyak nilai luhur yang terabaikan, manfaatnya terbuang percuma ya. Nilai-nilai yang sudah diturunkan tadi akhirnya terbuang percuma. Nah, kalau kita paham sejarah, oh ada nilai-nilai yang diturunkan sebenarnya gitu kan. Dari sini gitu. Sehingga bisa kita jadi nggak lalai sama nilai-nilai luhur, kita nggak gagal dalam pedoman hidup ya, maksudnya gitu. Kalau di Islam kan ada namanya Al-Quran ya, kalau misalnya Al-Quran itu jadi pedoman hidup tentu kita nggak gagal, tapi secara budaya kita punya namanya petuah ajar atau tunjuk ajar. Kalau di Minang beda lagi, di Batak beda lagi, di Madura beda lagi, itu kan punya pedomannya masing-masing. Nah, sebenarnya kalau kajian indigenous psikologi terkait psikologi Melayu itu adanya selain indigenous itu ada namanya juga indigenous di suku untuk teman-teman yang di Jawa juga banyak yang meneliti, tapi mereka tuh basicnya memang bukan basic tunjuk ajar ya, tapi basicnya budaya tertentu gitu ya. Ada karena saking banyaknya kalau di Jawa itu variasinya juga banyak ya. Daerah ini beda budayanya, daerah ini beda budayanya. Jadi memang mereka gali langsung dari budaya pribumi. Sementara enaknya kalau kita di Melayu ada pedomannya ini. Yang ini saja belum selesai nih untuk kita bicara tunjuk ajar Melayu ini aja itu belum selesai poinnya gitu ya. Jadi kita sudah punya dasar referensi. Makanya sebenarnya
banyak orang-orang yang sangat berterima kasih pada Pak Tenas Effendi karena sudah mencoba mengoperasionalkan, walaupun masih bahasa kalau secara kalau masih operasional sekali enggak juga, karena memang harus diterjemahkan lagi gitu ya. Nah, jadi beruntung kita masih punya buku 7 ajar gitu ya. Nah, yang diperlukan adalah memang pewarisan budaya ya, namanya enkulturasi. Kemarin mungkin Pak Fadli juga sudah pernah bilang ya, ada namanya enkulturasi, asimilasi gitu ya, kulturasi gitu ya, akulturasi sorry, itu kan beda-beda ya. Nah kalau enkulturasi itu namanya pewarisan budaya. Yang enkulturasi ini itu bisa dilakukan di mananya, mulai dari keluarga, sekolah maupun lembaga-lembaga adat ya dalam lokalitas masyarakat tertentu. Kenapa muncul paguyuban? Karena itu bentuk dari enkulturasi supaya nggak hilang gitu ya. Ada yang tua bisa menanamkan nilai ke yang bawah. Kenapa muncul psikologi Melayu? Karena itu biar tadi bentuk dari enkulturasi atau pewarisan budaya. Walaupun memang pada akhirnya memang kita akan kaitkan dengan psikologi sendiri gitu. Kemudian di keluarga juga akan ada bentuk enkulturasi. Ya, penanaman nilai itu penting banget di keluarga karena dengan begitu adabnya akan berjalan di situ pada anak. Ya, kalian bisa coba lihat deh. Anak-anak yang misalnya kok dia ngomong semua kebun binatang muncul gitu ya. Saya pernah lihat perempuan tapi kok semua kebun binatang muncul gitu ya. Maksudnya paham kan ya, maksudnya ketika ngomong kebun binatang keluar semua ya. Nah, itu kan telinga kita udah sakit duluan ya. Kok bisa gitu? Nah, ternyata usut punya usut di rumah orang tuanya juga mengeluarkan kata-kata kebun binatang gitu kan. Nah, itu berarti kan penanaman nilainya secara tidak langsung seperti itu gitu. Jadi enkulturasi itu sangat mudah sekali di ruang lingkup paling besar itu keluarga. Baru kemudian sekolah atau lembaga. Kemarin ada cerita dari Ustadz Khairul Asidik, beliau bilang kayak gini, ada yang curhat, orang tua anaknya dimasukkan ke sekolah Islam terpadu gitu ya, yang sangat bagus. Adabnya sama gurunya sangat bagus. Tapi ketika dia adabnya ke orang tua enggak. Karena ternyata maksudnya penanaman nilainya itu hanya sebatas untuk ke gurunya, ternyata ke rumah enggak. Mau menyalahkan sekolah enggak bisa karena ternyata di rumah dilepas gitu aja gitu. Akhirnya cuman menghargai guru tapi orang tua enggak. Akhirnya pindah sekolah. Di sekolah yang baru keluarga dilibatkan untuk penanaman nilai. Jadi kalau misalnya anaknya belajar ngaji, orang tua juga akan dididik belajar ngaji. Gitu ya. Jadi orang tua dilibatkan untuk penanaman nilai itu. Akhirnya lebih santun lagi ke orang tua karena itulah buktinya bahwa penanaman nilai paling pertama itu yang penting itu adalah dari keluarga. Kalau keluarganya toksik gimana? Itu beda cerita lagi. Nah, jangan tiba-tiba bilang keluarganya toksik itu gara-gara sering nonton sosial media. Nih sering banget itu ya. Saya lihat bahkan event anak psikologi aja tuh sering. Kayaknya keluargaku tuh toksik ya. Nggak semudah itu kawan-kawan gitu ya. Nggak semudah itu memberikan diagnosa seperti itu. Nah, ada 29 butir tunjuk ajar Melayu ya. Jadi dari Tenas Effendi, enggak semuanya. Jadi kalau semuanya mungkin kita harus berkali-kali ke SKS-nya. Jadi yang akan ini contohnya ya. Contohnya aja. Pertama rasa malu itu ada di butir tunjuk ajar. Kemudian yang pertama itu di butir tunjuk ajar itu ketakwaan pada Tuhan, kemudian ketakwaan pada ibu bapak, kemudian rasa malu itu butir ke-12, jadi dia sebelum butir kasih sayang ya. Jadi sebelum ada kasih sayang itu kita harus punya rasa malu dulu. Sebelum kita mempertanyakan hak dan milik itu kita harus punya rasa malu dulu. Jadi rasa malu itu adalah butir ke-12. Ya, jadi ada 1, 2 itu pada Tuhan dan pada ibu bapak, dan rasa malu itu butir ke-12. Ya. Nah, bahkan rasa malu itu di atas keberanian dan kejujuran loh. Didahulukan dari keberanian dan kejujuran.
Jadi petuah tentang rasa malu itu penting banget ya. Nah, kita nanti akan kasih tahu apa sih bedanya rasa malu yang secara tunjuk ajar Melayu dan secara globalnya ya, maksudnya secara lintas budayanya seperti apa gitu. Nah, ini penelitiannya dilakukan oleh Jilan Hanifa ya, kakak tingkat teman-teman bersama saya juga. Waktu itu kita ikut conference Islamic Psikologi di Jogja tahun 2018. Jadi ini sudah dipresentasikan juga. Ini kakaknya dulu ikut di recall, sekarang ini jadi HRD Shopee Express ya kakaknya, anak saya. Ya, oke, yuk kita coba teman-teman tuliskan rasa malu yang pernah dialami atau di kolom chat aja kalau mau. Tapi kalau mau malu ya udah tulis aja rasa malu yang pernah dialami. 1, 2 atau 3 aja. Pernah ngerasa malu kan? Rasa malu yang pernah dialami apa sih? Salah masuk mobil. Oh, saya juga pernah naik motor malu ketika bertemu orang baru. Oh, oke. Salah masuk mobil ya. Gimana tuh? Malu saat terpeleset di jalan depan orang, malu salah ambil motor. Saya juga pernah salah ambil motor, ya Allah, sumpah itu malu ya. Warna motornya sama pula. Malu salah manggil guru, waktu itu saya masih murid pindahan, murid baru. Ya Allah, Mutia. Malu salah tegur orang. Salah manggil teman, dikira temennya ternyata bukan, Bu. Oke. Malu trauma. Oh, malu trauma. Muncul kata trauma tuh ya. Di dekat sama ramanya orang. Malu salah pegang tangan Mas, Emak, Bu. Pasti basah. Oke. Pernah, Bu, salah manggil dosen, Bu. Oh, pernah salah motor karena motor sama warnanya, Bu. Same with me, malu salah gandeng temen. Pernah, Bu, malu karena salah tegur orang. Malu karena resleting cara tahu. Oke, apa lagi nih? Malu pernah jatuh di kursi. Monica, mana Monica? Saya, Bu. Jadi Mon, gimana kondisinya kalau habis misalnya, jadi salah naik motor itu kondisinya gimana tuh? Apa yang kamu rasakan setelah kok kamu bisa bilang itu tuh malu gitu tuh? Malu sama orangnya, Bu. Malu sama orang. Tawa sendiri. Merah-merah muka. Merah-merah muka, terus ketawa sendiri. Enggak, maksud saya kenapa kamu bisa mengkategorikan itu tuh kondisi malu gitu? Karena keadaannya itu bukan motor saya, Bu. Itu bukan motor kamu. Oke. Terus apa lagi tuh? Oke. Itu aja, Mon? Itu aja, Bu. Oke. Elinda Ainun. Elinda Ainun. Mana Elinda? Ya. Gimana? Nun, jadi celananya kebalik, terus apa yang dirasakan waktu itu, Nun? Malu kali, Bu. Malu kali. Iya, kenapa itu dibilang malu kira-kira, Nun? Gara-gara apa kok itu jadi menurut Ainun itu tuh rasa malu, Bu, gitu. Definisi rasa malu ketika yang kamu rasakan itu tuh gimana sih maksudnya? Iya, diliatin orang gitu, Bu. Oke, berarti malu itu ketika diliatin orang.
Iya. Iya, sebuah kesalahan yang dilihat orang tuh malu kali, Bu. Oke, berarti tambah lagi. Berarti ada kesalahan yang dilihat orang, berarti itu jadi rasa malu. Gitu ya, Nun ya? Iya, Bu. Oke, thank you, Nun. Kemudian Mio, ini kayaknya ekstrim nih ya. Ya Bu, Ya, itu kapan tuh, Mio? itu waktu Mutia lagi UN Bu, SD. Ya Allah. Pertama kali. Jadi Ya nggak Allah, tahu. cepet banget, sumpah. Cepet SD banget, kelas 6. SD. Itu lagi UN, jadi kan nggak ada guru yang dari sekolah sendiri kan Bu. Gurunya datang dari sekolah lain. Mutia kira Mutia udah mau meninggal tuh Bu. Kok berdarah-berdarah kaki. Ya Allah. Rupanya pertama kali. Terus Jadi disuruh pulang, jadi UN-nya susulan Mutia Bu. Sore Mutia susulan di sekolah UN. Ditungguin sama guru-gurunya. Kenapa kamu bilang itu rasa malu? Karena Mutia kira Mutia mau meninggal. Jadi, ya Allah, apa ini ya Allah, kayak gitu. Terus juga kan satu ruangan tuh banyak laki-laki juga. Jadi orang tuh pun kayak, kenapa itu? Barulah dikasih tahu sama gurunya, kamu udah pernah kayak gini belum? Belum. Oh, berarti kamu ini, katanya kayak gitu. Oh ya udah, disuruh pulang dulu. Jadi Mutia jalan kaki ke rumah. Kan deket tuh. Berdarah-darah itu ya Allah. Iya. Iya, nggak dianterin gitu ya? Enggak Bu, deket aja kok, cuma 1 kilometer. Oh, oke. Debiola, thank you Mu. Iya Bu. Debi. Deb, ini maksudnya malunya gimana tuh Deb? Malu kalau bertatapan mata sama orang, Bu. Ya, coba tatap mata saya, Deb. Gimana tuh, Deb? Misalnya nih kan Bu, lagi di sekolah nih kan Bu. Terus di sekolah tuh kayak nggak sengaja gitu kan, lagi nengok ke kanan kan, tuh tatap mata teman gitu. Atau kayak refleks tuh kayak apa salting gitu, kayak malu gitu. Berarti salting gitu. itu malu juga, Deb? Iya Bu. Oh, ya mungkin karena yang dilihat itu kesemsemannya ya atau doyanannya gitu ya. Iya. Enggak juga sih Bu. Oke, thank you ya. Berarti tadi ada salting, kemudian tadi kalau Mutia kayaknya enggak ya, karena mau meninggal. Terus tadi Elinda ya bilang itu kesalahan ya, karena kesalahan kita dilihat oleh orang lain. Ini seru nih kayaknya, rapi dari tadi ya, salah pakai baju seragam sekolah, masuk sekolah waktu minggu tenang pas UN. Terus apa lagi rapi? Kenapa itu dibilang rasa malu? Sama masuk parit ya Bu, pernah juga masuk parit Bu. Ya, kenapa itu dibilang malu Raffi? Kamu mendeskripsikan itu pernah malu nggak sih gitu? Kalau saya rasa malunya cuma bentar Bu, tapi waktu sadarnya itu, jadi kan yang waktu UN itu kan ada minggu tenang tuh biasanya, 1 minggu. Jadi saya lupa itu libur, saya masuk sekolah. Jadi masuk di kelas itu nunggu terus dari pagi sampai sore, gurunya nggak datang-datang. Jadi tukang sapu-sapu sekolah itu datang ke kelas, ngecek-ngecek ini kan ruang-ruang kelas. Jadi nanya, ngapain datang katanya. Ini kan minggu tenang katanya. Itu di situ saya baru sadar Bu, kalau rupanya itu nggak ada kelas. Kok bisa dari pagi sampai sore teman sekelasnya bukannya Karena itu waktu saya tanyai katanya teman-teman datang aja katanya. Orang itu juga ngerjain saya waktu itu Bu, datang aja katanya. Mana tahu masuk katanya kan. Oh ya ampun. Oke, gitu ya. Sip ya. Jadi seru-seru ya rasa malunya ya. Salah pegang orang gitu ya. Thank you Raffi. Tapi ini masih ini ya, masih rasa malunya tuh masih yang belum, kalau menurut saya masih yang kayak lucu-lucu ya, bukan yang rasa malu normatif ya, gitu ya. Nah, kita akan jelaskan di sini. Sebenarnya itu yang teman-teman rasakan itu rasa malu atau malu-malu atau seperti apa gitu ya. Ya, kenapa itu disebut rasa malu? Tadi Ainun bilang ya, karena ada kesalahan yang dilihat orang lain. Kalau udah salah dilihat orang lain,
itu berarti rasa malu. Tapi Raffi tadi dia buat salah juga, orang lain nggak tahu, nggak ngelihat gitu. Tapi mungkin tahu ya, tahu tapi nggak mesti harus dilihat gitu ya. Tapi merasakan keberadaan orang lain ya, gitu kan. Pasti temennya udah ketawa-ketawa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya malu itu bisa dikatakan sebagai emosi moral. Mungkin teman-teman belajar di psikologi umum ya, sama Bu Ito ya. Malu itu adalah emosi. Kenapa malu sekarang itu kita jadi bobrok banget sama perilaku? Karena malu itu udah nggak jadi emosi, udah geser. Padahal sebenarnya malu itu bagian dari emosi. Malu kalau jadi bagian dari emosi, itu kita mau buat jahat, gitu. Mau korupsi ini, malu. Ya, malu gitu ya. Mau telat, malu gitu ya. Mau nggak ngerjain tugas, malu gitu kan. Karena itu bagian dari emosi moral. Berarti kalau bagian dari emosi, dia jadi internalisasi kita. Tapi sekarang malu itu udah geser, nggak jadi bagian dari internalisasi. Ya, jadi beda ini konteks dengan yang di luar ya. Kalau malu yang di luar itu biasanya lebih menitik beratkan kepada rasa bersalah. Nanti kita cek ya. Gitu. Nah, emosi moral di sini muncul saat individu mengevaluasi perilaku secara serta cara berpikir berdasarkan kepada standar moral yang berlaku. Ya, standar moral yang berlaku. Harusnya kan secara kalau misalnya kita bicara standar moral, ya itu tadi orang nggak akan nyuri dong karena malu, gitu kan? Orang nggak akan buka-bukaan dong karena malu. Orang nggak akan misalnya tatap-tatapan yang nggak penting ya, karena kan harusnya menundukkan pandangan gitu kan, karena malu gitu kan. Akhirnya gitu. Jadi karena dia emosi moral. Nah, bagian dari emosi moral. Malu itu bagian dari emosi moral harusnya. Nah, kemudian mau nanya ke gurunya, malulah gitu ya. Nah, itu bukan malu. Bukan konsep malu, benar nggak? Mau nanya nih, nggak jadi, malu aku. Nah, itu kira-kira malu atau enggak tuh? Enggak, Bu, malu-malu. Malu-maluin. Malu-maluin. Nah, itu nggak jadi prinsip moral, karena kebalikan dari prinsip moral, kita nggak melanggar moral ketika kita tahu kalau kita nggak tahu, terus kita bertanya, nah itu nggak melanggar prinsip moral, gitu ya. Segan. Nggak juga. Segan. Masa nanya pertanyaan kemudian segan, gitu ya. Nah, jadi kalau yang seperti itu sebenarnya itu bukan konsep malu, tapi ada kita keseringan kayak misalnya mau presentasi di depan, kau aja, aku malu. Kita sering menggunakan bahasa itu sehingga maknanya jadi geser, ya, jadi geser. Sama kayak makna tadi, Nengsi tadi bilang malu dan trauma. Semudah itu menyampaikan bahasa trauma. Trauma itu deep ya, maknanya deep ya, dalam itu trauma itu ya. Jadi tidak semudah itu kita menyampaikan bahasa trauma itu ke kemudian klaim bahwa kita mengalami trauma. Enggak semudah itu. Sama kayak kita tidak semudah itu mengklaim bahwa ini keluarga toksit atau ini teman toksit atau ini kantor gua toksit gitu ya. Karena semudah itu ngomong sekarang di sosial media. Dia misalnya direndahkan sama orang lain, kemudian dia balas, kemudian muncul baper gitu kan. Semudah itu menyampaikan bahwa dia baper, padahal belum tentu dia baper. Karena kita dihina misalnya, bisa jadi kan ada perlawanan gitu ya. Kalau tidak melakukan perlawanan berarti kan dia memperbolehkan bullying verbalnya itu kan. Gitu. Nah, tapi semudah itu dengan muncul istilah-istilah baru, penggunaan bahasa seperti itu akhirnya geser gitu. Sama dengan konsep malu ini. Dia bisa geser akhirnya. Maknanya ya. Ya, kenapa rasa malu itu dianggap emosi moral? Jadi rasa malu itu membuat individu melakukan hal yang diekspektasikan oleh orang lain. Seperti tadi Ainun bilang ya, itu kan kita takut kesalahan kita dilihat oleh orang lain. Berarti kan ada ekspektasi orang lain di situ, ya, membuat kita. Kalau kita nggak sesuai ekspektasi orang lain, yaudah kita akhirnya malu, ya. Sementara kalau kita bicara rasa bersalah itu
melakukan sesuatu yang dianggap benar karena individu membuat sebuah norma tertentu, kemudian diinternalisasikan. Jadi individu itu punya penanaman moral sendiri, kemudian gara-gara penanaman moral itu dia ngerasa bersalah. Ya, jadi di dalam rasa malu itu ada rasa bersalah. Ya, di dalam rasa malu itu ada rasa bersalah. Nah, rasa malu itu ya merupakan bagian dari aspek emosi yang disadari, ya. Aspek emosi yang disadari. Ada yang sifatnya disadari itu menjadi ketika dia positif itu akan jadi pride, rasa bangga. Tapi ketika jadi negatif, rasa malu, rasa bersalah, rasa malu sama rasa bersalah itu ketika disadari itu akan jadi negatif. Karena tadi kan ngerasa kayak sadar ketika misalnya kayak gini ya, kita jatuh ya, biasa aja sebenarnya sakitnya, tapi ketika kita sadar mulai emosinya itu kita sadari, itu muncullah malunya tuh. Sakitnya nggak seberapa, Bu, malunya luar biasa. Sering ada istilah itu ya, iya kan Rafia, ya jatuh di gotnya nggak seberapa sih, Bu, gitu. Saya kan kuat gitu, tapi malunya itu luar biasa. Kayak tadi pagi kan saya sama lagi kesini sama Bu Ica, itu kita tabrakan di lampu merah durian. Set gitu kan. Itu kan orang ngeliatin semua tuh kan ya. Nggak sakit gitu ya. Walaupun Bu Ica ada berdarah, doain ya, mudahan Bu Ica baik-baik aja. Saya cuman maksudnya ketabrak di sebelah kini kan. Itu nggak sakit. Ditanya sakit? Enggak sakit, tapi itu malu diliatin orang gitu kan ya. Karena ketika emosinya sudah disadari, akhirnya kan berbuah pada negatif, gitu ya. Muncul rasa malu, rasa bersalah. Kenapa tadi harusnya motornya bawanya nggak cepet-cepet gitu ya? Harusnya lebih stabil lagi bawa motornya sehingga kan nggak kejadian akhirnya. Itu yang terjadi. Ya, jadi ada emosi yang disadari. Kalau emosi yang disadari itu hasilnya negatif, akan berbuah pada rasa malu dan rasa bersalah. Tapi kalau misalnya dia positif, maka dia akan ke rasa bangga. Di sini akan meningkatin harga diri. Ada, maksudnya ini kita bicara tentang jenis emosi, aspek emosi. Nah, ada perbedaan rasa malu dan rasa bersalah di di timur dan di barat. Kalau nih saya bilang tadi, saya sampaikan di awal tadi, teman-teman pernah tahu nggak sih dimensi budaya itu apa aja? Jadi dimensi budaya menurut Hofstede itu ada 5 apa 6. Salah satunya adalah budaya individualisme dan kolektivisme. Ya, kita juga pernah cerita ya individualistik dengan kolektivisme di psikologi sosial ya. Nah, itu sebenarnya dimensi budaya juga. Nah, jadi emosi malu itu lebih berkembang pada orang timur dibanding kolektivisme. Ya. Jadi ya yang maksudnya rasa bukan dibanding ya, pada budaya kolektivisme rasa malu itu lebih dikedepankan. Sementara kalau di barat itu lebih ke kental rasa bersalahnya. Ya, jadi kalau rasa malu itu bisa ngebuat orang harakiri, bunuh diri ya, kalau di Jepang ya. Kalau di barat karena dia rasa bersalah, dia bisa bunuh diri. Ya. Dia ngerasa bersalah menyakiti orang lain. Karena rasa bersalahnya itulah akhirnya dia bisa bunuh diri. Tapi kalau di timur, kayak contohnya di depan, Jepang, ya dia gagal misalnya mempertahankan membantu rakyatnya menyelesaikan COVID gitu ya, berjuang dengan COVID, akhirnya harakiri, bunuh diri karena rasa malu, ya. Itu untuk budaya kolektivisme. Karena kenapa? Dalam budaya kolektivisme kita lebih mementingkan pendapat orang banyak, ya, sehingga makanya lebih tinggi, ya kan? Ya, coba aja deh. Kalau sekarang memang kalau sekarang itu udah mulai pergeseran ya, udah mulai pergeseran. Tapi kan kayak gini ya. Contohnya ibu saya ini kita bicara yang sensitif ya.
membicarakan saya sendiri, kita ngegibahin Bu Nurul ya. Ya, jadi ini apalagi mau lebaran, pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Oh, kapan lagi? Nanti nunggu saya mati lagi gitu kan. Akan ada pembicaraan yang seperti itu. Kalian mungkin belum ya. Entahlah Raffi udah ditanyain atau belum ya Raffi ya. Gitu. Nah, itu kalau di budaya kolektivisme itu akan ada namanya omongan tetangga. Iya kan? Kita tuh malu gara-gara omongan tetangga yang nanya, oh ini yang belum nikah tuh, oke, gitu kan. Nah itu kan karena budaya kita kolektivisme, mau tidak mau itu ada gitu ya. Jadi mau marah gimana, memang budaya kita kolektivisme masih. Tapi kalau sudah berangkat ke arah kota, nggak ada yang nanyain itu, karena udah geser ke arah individualistik ya. Nah tapi kalau udah di desa, itu masih budaya kolektivisme. Yang rasa malunya tuh tinggi, yang kalau lu nikahnya telat ya itu tuh kayak semacam bukan aib ya, tapi saya nggak mau bilang aib, tapi maksudnya dalam artian itu tuh akan jadi tanda tanya besar bagi keluarga. Nah itu membawa rasa malu gitu. Nah tapi kalau di Barat nggak seperti itu, maksudnya dalam artian dengan bukan Barat pada umumnya ya, Eropa, Amerika, daerah-daerah yang memang dia menggunakan budaya individualisme. Itu yang lebih dikembangkan adalah rasa bersalah. Kalau misalnya lu terlambat datang ke kantor ya rasa bersalah karena itu kesalahan lu gitu. Kalau kita enggak, kita malu diliatin orang gara-gara datang terlambat. Ya. Jadi istilah kata kalau kita bicara motivasi itu kan ada internal sama eksternal. Sudah belajar juga di Kalia di psikologi umum. Internal sama eksternal. Nah, kalau kita bicara motivasi orang kita kebanyakan itu lebih banyak ke eksternal. Orang tuanya bilang hebat gitu, keren, kamu bagus gitu. Akhirnya kita termotivasi. Apa ya? Teori fasilitas sosial. Kehadiran orang lain membuat arausalnya, gairahnya meningkat gitu ya. Nah, sementara kalau di motivasi internal itu kan berarti dia yang membuat. Lu kalau mau sukses ya lu sendiri yang harus berjuang. Lu kalau mau skripsi lu selesai ya lu yang harus berjuang. Lu nggak bisa nungguin teman lu gitu. Tiba-tiba mereka udah lulus aja, terus siapa yang bisa ngebantu kamu ya kamu sendiri gitu kan. Itu motivasi internalnya yang lebih tinggi. Kalau kita tuh lebih banyak ke motivasi eksternal. Nah, sebenarnya walaupun kalau pada prinsipnya kita tuh pasti punya motivasi internal sama eksternal. Tinggal kita harus pandai-pandai ngelihat, oh aku tipe Monica tipe apa sih Monica? Monica tipe yang motivasinya harus eksternal atau internal sih yang lebih banyak. Nah, itu harus pandai melihat peluang kita. Kalau kita tipe pembelajar yang motivasi eksternal yang lebih bagus gitu ya, maksudnya lebih bagus di motivasi eksternal, maka carilah teman-teman yang juga bisa menyemangati kita. Kalau enggak, kita bisa bablas. Nah, tapi kalau kita mau motivasi internalnya yang bagus, mau ada teman nggak ada teman, tetap jalan. Nah, itu dia. Nanti akan kelihatan bagaimana motivasi Anda itu ketika skripsian, serius. Itu lebih ke internal atau eksternal. Ya, kelihatan tuh. Nanti kalau yang tiba-tiba dia motivasinya sebenarnya eksternal, tiba-tiba temannya satu persatu menghilang, itu dia susah banget ke kampus. Susah banget. Nah, nanti dianterin orang tua nanti itu. Ya, tapi bisa diatasi karena itulah makanya kalau di psikologi rawat jalan ya bisa. Rawat jalan. Belajar memahami diri sendiri, kesadaran diri ya, ada kesadaran diri di situ. Nah, malah ke situ ya. Padahal kita bicara rasa malu itulah Bu Nurul ya. Nah, kalau di timur kayak di Cina gitu ya, rasa bersalah itu ketika mengalami kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab dan telah menyakiti orang lain maupun diri sendiri. Ya, berarti ada tanggung jawab dan ada menyakiti orang lain. Poinnya tetap lagi dikoneksikan dengan diafiliasikan dengan orang lain. Sementara kalau rasa bersalah menyiratkan pelanggaran norma yang dilakukan kalau di Barat. Kayak tadi telat gitu ya. Kalau telat kerja, nah dia ngerasa bersalah gitu. Karena berkaitan dengan norma. Kalau kita enggak gitu ya. Kalau menyakiti orang lain atau diri sendiri atau tanggung jawabnya enggak selesai. Itu rasa malu dan rasa bersalah. Rasa bersalah ya. Nah,
terus kalau itu di budaya luar ya, ada rasa malu, rasa bersalah. Terus kalau di tunjuk ajar sendiri seperti apa? Ada namanya rasa malu yang diperintahkan, sama ada rasa malu yang dilarang. Ya, ada rasa malu yang diperintahkan sama rasa malu yang dilarang. Maksudnya rasa malu yang diperintahkan, emang lu disuruh malu gitu ya. Malu untuk nipu orang, malu untuk berkhianat, malu untuk buka puasa nih, padahal ini udah lapar gitu kan. Malu gitu, karena adik gue puasa nih gitu ya, malu untuk buka puasa gitu. Tepat waktu azan zuhur, ya kan? Bukan tepat waktu azan maghrib. Malu untuk membuka aib orang lain. Nah, itu rasa malu yang emang diperintahkan. Tapi rasa malu yang dilarang itu apa? Malu menuntut ilmu. Nggak apa-apa. Ya kalau kita misalnya gini ya, saya pernah punya prinsip ketika saya lagi ngerasa ketika ngelihat teman-teman di Jogja tuh kayak di kafe aja itu mereka baca jurnal, maksudnya baca diskusinya aja tuh seru gitu ya. Saya ngerasa bahwa oh iya, aku kok bego banget ya, maksudnya ngerasa kok orang-orang itu pintar banget, cerdas banget, terus mau belajar gitu. Jadi ternyata nggak boleh kalau kita malu menuntut ilmu. Ya kalau kita misalnya memang nggak tahu, ya pada dasarnya kita memang nggak tahu, ya udah gitu. Nggak boleh gitu. Nuntut ilmu ya nggak masalah. Kalau misalnya kita dalam artian tanda kutip gini ya, saya menyemangati diri saya itu adalah nggak apa-apa. Yang bego kan bukan cuma kamu doang, karena kan banyak orang yang sekolah kan. Yang sekolah itu kan buat apa? Buat pintar, buat menjadi tahu kan. Berarti kan banyak teman kamu gitu. Jadi jangan ngerasa malu kalau mau nuntut ilmu gitu. Nggak apa-apa gitu. Malu mengakui kesalahan dan kebodohan. Kalau kita salah ya udah akui gitu. Nah itu malu, rasa malu yang dilarang. Malu berterus terang. Malu melakukan pekerjaan kasar yang halal. Ya. Rasa malu yang dilarang ya nggak apa-apa. Asal kita halal kerjaannya, kenapa kita malu gitu ya. Malu meminta petuah dan amanah dan sebagainya. Kadang kita suka malu ya, kayak ketemu ada yang lebih dituakan. Di sini ada Pak Armin. Pak, saya ini semangat belajarnya ini turun gitu. Kayak sungkan gitu, malu gitu ya, minta pendapat Pak Armin. Ya nggak masalah itu, karena kan kita meminta nasihat, petuah, amanah. Itu harusnya memang diajarkan. Nah, justru ketika ada rasa malu yang dilarang ini hilanglah, mulailah geser tadi yang rasa malu terkait moral tadi mulai geser. Jadi hanya rasa malu yang diperintahkan itu pun, rasa malu yang diperintahkan itu mulai bergeser juga, gitu ya. Malu berkata kasar, udah mulai banyak yang sekarang ya mohon maaf ya, istilahnya kata orang tuh kayak kalau bilang cuk gitu ya, kalau anak-anak sekarang itu ngerasa kayak nggak apa-apa Bu, itu kan panggilan sayang karena sama teman, tapi kan tetap aja kita bicara tata bahasa. Nah, malu berkata kasar, tapi itu karena digeser dengan budaya bahasa yang sekarang, itu jadi nggak rasa malu lagi, mulai berkurang ya, mulai berkurang. Rasa malu yang dilarang juga seperti itu, karena pergeseran budaya kolektivisme ke individualistik tadi, bahwa kita sudah mulai tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Bagus di satu sisi, tapi di sisi lain akhirnya ada bedanya kesadaran diri dengan egoistikal ya. Kalau kita sadar diri, kesadaran diri, self awareness itu kan artinya kita bisa beradaptasi dengan baik ya. Kalau egoistik, kita menyakiti orang lain. Kalau kesadaran diri itu kita tidak akan menyakiti orang lain karena adaptasi kita yang kita perbaiki. Gitu. Tapi kalau egoistikal beda lagi konsepnya. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan, ini ada 66 slide ya. Jadi kayaknya cuma sampai di sini saja dulu, nanti kita sambung minggu ya. Makanya kakak invest. Ada pertanyaan silahkan. Aman ya? Kalau psikologi Melayu materinya ringan-ringan kok. Materinya apa yang menjadi bagian tunjuk ajar kita aja sih, keseharian memang. Karena dia kan pedoman perilaku keseharian ya. Jadi materinya ringan-ringan. Jadi
Ya, mudah-mudahan sembari kita belajar tunjuk ajar juga bisa jadi petuah amanah juga untuk teman-teman gitu ya. Teman-teman itu saja dari saya. Oh ya, sama saya mau ini. Kalau psikologi sosial lanjutan bisa nggak kita ganti hari Senin biar hari Kamis kita libur ya. Yo. Nanti dibicarakan ya. Ya Ki ya, dibicarakan sama teman-teman yang lain. Kalau oke, hari Senin kita ganti mungkin pagi atau siang gitu ya. Oke? Oke. Baik Bu, nanti Putri kasih tahu Ibu. Ya, oke. Oke, ya sip. Gitu dulu teman-teman dari saya. Bentar-bentar saya screenshot dulu.